Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andian Andriawan, NIM 20030150159, kelas PJKRD. Mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah. Pertama, pengertian kesehatan. Pengertian kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO tahun 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial, kesejahteraan, dan bukan hanya ketidakadaan penyakit atau kelemahan. Selanjutnya, kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara lingkungan dan kesehatan manusia, tumbuhan, dan hewan dengan tujuan untuk meningkatkan faktor lingkungan yang menguntungkan dan mengendalikan faktor yang merugikan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sehat. Faktor tersebut bisa berasal dari lingkungan sekitar maupun lingkungan sosial. Manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri karena dalam pemenuhan kebutuhan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, lingkungan kesehatan sekitar. Lingkungan sangat luas cakupannya. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar. Menurut kebutuhan lingkungan dapat klarifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu lingkungan hidup atau biotis, dan lingkungan tak hidup atau abiotis. Kedua, lingkungan alami dan lingkungan buatan. Ketiga, lingkungan prenatal dan lingkungan postnatal. Keempat, lingkungan biosfer dan lingkungan psikososial. Kelima, lingkungan air atau hidrosfer, lingkungan udara atau atmosfer, lingkungan tanah atau litosfer, lingkungan biologi biosfer, dan lingkungan sosial sosiosfer. Keenam, kombinasi dari klasifikasi tersebut. Selanjutnya yaitu konsep manajemen ekosistem, pengelolaan keseluruhan lanskap daerah, aliran sungai, dan wilayah lain dalam batasan atau skala ekologis, memperhatikan kebutuhan manusia, meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, memelihara diversitas biologis, memberdayakan kelembangan yang telah ada, mengintegrasikan ilmu dan manajemen, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga keputusan kolektif dapat diambil dengan baik. Dengan manajemen dapat diadaptasikan terhadap hasil penelitian, eksperimen, dan pemantauan. Selanjutnya, tujuan pengelolaan ekosistem, memelihara populasi di dalam area yang terlindungi. Terdapat semua representasi ekosistem dengan variasi alamiah, melindungi semua siklus nutrien, hidrologi, dan suksesi alami, mengelolanya dalam waktu yang cukup lama agar dapat mendukung evolusi potensial dari spesies dan ekosistem yang ada, memberikan akomodasi pada manusia untuk menggunakan lahan dalam kendala yang ada. Selanjutnya, kesehatan lingkungan sosial. Lingkungan sekitar atau kita sebut sebagai sosiosfer adalah lingkungan yang tercipta sebagai akibat dari interaksi antara manusia secara rasional yang memungkinkan tersalurkannya budaya dari orang lain
dari satu orang ke orang lain atau interaksi antara satu generasi ke generasi berikutnya. Lingkungan sosial erat kaitannya dengan perilaku manusia pada umumnya. Selanjutnya itu ilmu kesehatan lingkungan didukung oleh 1. Ekologi, 2. Ekosistem, 3. Pencemaran lingkungan, 4. AMDAL, 5. Dasar-dasar pengelolaan lingkungan. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi usaha kesehatan. Faktor lingkungan atau kimia, biologi ataupun sosial budaya yang bersifat dinamis dan kompleks. Kondisi fisiologis manusia, masyarakat, penyakit, ekspansi ulah manusia, ketimpangan ekologis dan ketimpangan alam, pencemaran lingkungan, gangguan fisiologis dan fisiologis pada masyarakat. Selanjutnya yaitu tingkat sejarah alamiah suatu penyakit, natural history of disease. 1. Tingkat kepekaan, 2. Tingkat sebelum sakit, 3. Tingkat sakit secara klinis, 4. Tingkat kecacatan. Selanjutnya yaitu pencegahan penyakit. Proses pencegahan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan dan sejarah terjadi penyakit. Proses pencegahan deteksi dan intervensi pada penyebab dan faktor risiko penyakit. Pencegahan inhibisi terhadap perkembangan suatu penyakit sebelum penyakit tersebut terjadi. Selanjutnya yaitu tingkat dari pencegahan penyakit adalah: pertama, pencegahan primer. Tingkat pencegahan ini dapat dilakukan pada fase kepekaan dari sejarah alami. 2. Suatu pencegahan sekunder. Tingkat pencegahan ini dapat dilakukan pada fase preklinik dan klinik. 3. Pencegahan tersier. Tingkat pencegahan ini dapat dilakukan pada fase penyakit yang sudah dilanjut atau di fase kecacatan. Selanjutnya yaitu lingkungan hidup. Batasan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Maka yang disebut lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Selanjutnya itu menurut pendapat J. Melvin Horkes 1980, pengertian lingkungan berbeda-beda menurut disiplinnya ilmu yang dipunyai. Menurut ahli cuaca dan iklim, lingkungan berarti atmosfer, sedangkan menurut ahli teknologi lingkungan, maka lingkungan berarti atmosfer dengan ruangnya. Ahli ekologi berpendapat bahwa lingkungan sama artinya dengan habitat hewan dan tumbuhan. Selanjutnya yaitu macam lingkungan hidup. Menurut V. Gunarwan Sueratmo 1988 adalah: 1. Komponen fisik dan kimia, 2. Komponen hidup dan ekologi, 3. Komponen sosial, 4. Komponen biologis. Selanjutnya yaitu faktor host, faktor intrinsik yang dipengaruhi sifat genetik manusia. Meningkatkannya faktor determinan genetik berhubungan dengan meningkatkan atau menurunnya kepekaan terhadap penyakit. Hal ini berhubungan dengan kepribadian manusia seperti agresivitas,
aktivitas, ambisius, aktif dan bekerja waktu cenderung terkena serangan jantung koroner. Selanjutnya itu faktor agen. Agen dari penyakit berlokasi pada lingkungan tertentu. Agen lingkungan fisik, misalnya radiasi sinar radioaktif, penyebab sterilitas. Agen dari lingkungan kimia, misalnya limbah industri yang mengandung bahwa kimia penyebab penyakit mata. Selanjutnya itu faktor lingkungan sebagai faktor ekstrinsik yang terdiri dari link fisik, kimia, biologi, dan sosial. Pendekatan lain adalah modern roda, pendekatan segitiga epidemiologi. Keempat, kedua model di atas menyebutkan bahwa lingkungan fisik, biologi, dan sosial dapat menyebabkan penyakit. Baik, itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.